Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu kembali di tatap muka via Zoom. Yang hari ini kita masih membahas tentang analisis data, ya, analisis data menggunakan software SPSS. Mungkin apa namanya, ada beberapa yang kalau saya lihat belum semuanya. Tinggal kerja, tinggal kreatif sama siapa? Abang? Belum semuanya mengumpulkan ya. Apakah memang masih terkendala dengan program SPSS-nya atau bagaimana? Oke, karena nanti program ini digunakan pada saat ada metodologi ya, pada saat ada metodologi pada saat tugas akhir ya akan digunakan, karena rasanya kecil sekali kalau kita menganalisis dengan manual, apalagi kalau datanya itu banyak dan analisisnya bivariat ya, itu akan cukup kesulitan gitu ya. Maka program ini sangat membantu pada saat Anda nanti pada tugas akhir. Oke. Kemarin kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya adalah manajemen data ya, dari bagaimana kita memahami isian dari SPSS, karena itu hal yang penting sekali ketika Anda ingin melakukan manajemen data, mengentry tapi Anda tidak tahu, tidak mengerti bagaimana bagian-bagian atau SPSS dan bagaimana memahami membuat variabelnya. Kita sudah bahas sampai akhirnya kita yang terpenting kita kemarin sudah membahas. Mohon izin, Anindias bisa dimatikan mikrofonnya. Anindias, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Dan suaranya masuk. Apa namanya, merubah data dari data yang kita entry sampai data yang siap analisis. Kenapa? Karena belum tentu data yang kita entry sudah langsung kita analisis. Maka kita perlu apa? Merubahnya bagaimana panduannya? Berdasarkan definisi operasional. Ya, mungkin saja ada data-data yang sudah di entry dan siap digunakan, ya, dianalisis, tapi ada juga yang tidak. Maka itu yang harus kita paham, yang sama-sama teman-teman harus pahami ya. Kemarin kita sudah membahas tentang transform dengan menggunakan record, compute, if ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita pelajari bersama. Diharapkan Anda masih mengingat, dan kemarin dan pada saat simulasi Anda memahami dan diulang kembali gitu ya, dan Anda ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Alhamdulillah, terima kasih, saya apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan, baik itu dengan screenshot maupun dengan mengirim ke email. Screenshot juga bisa saya koreksi apakah Anda mengerjakan sendiri atau tidak gitu ya. Oke, ada kemarin dia mengerjakan sama analisis ANOVA. Padahal belum sampai situ, ada yang sampai regresi. Saya tahu tuh bagaimana screenshot, apakah memang dapat dari dari internet atau bahkan screenshot punya teman juga ada. Jadi saya apresiasi kepada teman-teman sudah mengerjakan gitu ya. Dan apresiasi juga teman-teman yang beberapa kali tidak bisa langsung, ada yang beberapa kali menginstal, ada yang tidak bisa. Memang ketika kita menginstal, setiap instalan itu berbeda-beda ya, apalagi kalau misalnya kita punya software tidak berbayar atau misalnya yang gratisan, itu memang ya kita harus jeli, harus hati-hati dalam menginstal. Kita harus ikutin paduannya karena berbeda-beda. Mungkin saja harus lisensinya tidak ditutup, ada yang lisensi nggak masalah gitu ya, itu berbeda-beda. Maka mohon ketika ingin menginstal program, dibaca dulu panduannya gitu untuk memudahkan gitu ya. Dan ada juga misalkan menginstal ternyata tidak sempurna karena tadi bahwa di aturan install itu harus ada yang di copy dulu gitu ya, sehingga software itu bisa digunakan gitu kan. Jadi mohon teman-teman memperhatikan hal itu sehingga software yang sudah terinstall bisa digunakan. Kalau yang tidak bisa digunakan, udah terinstall tapi nggak bisa digunakan, nggak bisa nyimpan, nggak bisa ngentry gitu ya, itu
salah satunya, atau misalnya tools-nya nggak lengkap, itu juga merupakan salah satu penyebab kenapa tidak bisa digunakan karena memang belum selesai instalannya. Oke, pada hari ini sesuai dengan materi, saya harapkan teman-teman semuanya hari ini sudah membaca materi yang saya share dari hari Senin, sehingga pada saat nanti saya jelaskan atau saat kita sama-sama simulasi, teman-teman sudah bisa memahami, lebih mudah memahami gitu ya. Ketika misalkan kalau belum itu agak bingung mana ya gitu. Padahal apa yang saya jelaskan, insya Allah mudah-mudahan sih semua ada di materi. Oke. Mungkin silakan teman-teman yang sudah menginstal, yang saat ini mengikuti Zoom, silakan Anda kita sama-sama membuka data ASI, ya. Tugas yang pertama mengentry data ASI yang kemarin pada saat kemarin kan kita sudah latihan untuk transform memodifikasi data, dibuka data yang itu yang sudah ada modifikasi datanya, ya. Oke, saya share. Oke, teman-teman sudah membuka datanya belum? Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada, saya lihat sudah ada email yang masuk ya untuk latihan ini, berarti sudah dibaca dan dipraktekkan. Kalau sudah terinstall dan membaca rasanya memang mudah untuk mengikuti ya, jadi sudah ada 1 atau 2 orang yang saya lihat sudah mengumpulkan ke email saya. Oke, ini adalah data yang kemarin ya, data yang sudah di-entry, dan beberapa yang sudah dimodifikasi gitu ya. Sekarang ini kita akan menganalisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari variabel-variabel penelitian. Jadi ingin mengetahui gambaran-gambaran variabel penelitian. Jadi ketika kita sudah tahapannya sudah menganalisis, berarti data-data yang variabel-variabel ini sudah siap. Berarti apa? Sudah siap dianalisis. Yang tidak sesuai dengan definisi operasional sudah disesuaikan, sudah dibuat, sudah dimodifikasi pada saat ini langsung ke analisis. Analisis ada mungkin kemarin sudah dijelaskan ya, sudah di materi sebelumnya ada 3 analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Pada saat ini univariat tadi analisis untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian. Mendeskripsikan berarti menggambarkan variabel-variabel yang diteliti. Jadi ya kalau bicara deskriptif apa sih? Ya kita balik bahwa kita ingat lagi beberapa pertemuan awal bahwa data itu berdasarkan analisisnya ada 2, yaitu data yang berdasarkan kategori dan data numerik. Data kategori apa? Data yang merupakan hasil pengelompokan. Jadi ada data, dia masuk ke kelompok mana? Sudah ada kelompoknya nih. A1, 2, misalkan bekerja tidak bekerja. Betul, berarti data yang hasil pengelompokan. Ada hasil penghitungan pengukuran, dikatakan data numerik. Ya, misalkan umur, berat badan, kadar HB, itu numerik. Untuk menganalisis univariat, kita tahu dulu jenis datanya. Kalau datanya numerik, berarti untuk mengetahui analisis univariatnya adalah menghitung sentral tendensi, ya nilai tengah. Seperti apa nilai tengah? Nilai rata-rata, terus nilai median modus, nilai dispersi penyebaran, range, standar deviasi, nilai maksimal minimal, gitu ya. Itu kita ketahui kalau datanya numerik. Kalau datanya kategori, itu kita bisa mengetahuinya untuk distribusi frekuensi atau persentasenya. Jadi ketika kita menganalisis univariat, kita tahu dulu nih data-data kita yang dianalisis kategorika atau numerika. Kalau kategori, oh berarti akan kita lihat, kita analisis yaitu frekuensinya atau persentasenya. Oh kalau datanya numerik yang akan kita lihat adalah
tadi nilai sentral tendensinya, nilai dispersinya, atau nilai distribusi normalnya seperti itu. Oke. Untuk menganalisis yang pernah saya sampaikan, software ini sangat membantu sekali, apalagi kalau sudah sampai datanya ini, anggaplah data ini sudah siap analisis, tinggal sistem atau software ini akan menghitung gitu ya. Berbeda ketika kita manual, kita bikin rata-rata gitu ya, cukup panjang ya untuk menghitungnya. Kalau ini cukup kita paham data apa saja yang akan kita analisis, nanti kita masukkan tools atau jenis analisisnya. Itu yang terpenting. Ya, yang pertama kemarin kita sudah sampai toolsnya yang kita pelajari data transfer. Sekarang karena tahapan sudah berikutnya analisa, maka tools kita adalah analyze. Klik di sini untuk univaria, di sini ada deskriptif statistik, deskriptif ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk menganalisis data kategori. Oke, data kategori, data hasil pengelompokan. Oke, data kategori apa saja sih yang ada yang di data data ASI ini ya gitu ya. Yaitu didik ya, karena apa kategori? Karena didik itu SD, SMP, SMP sudah pengelompokan ya, bekerja, terus status ASI eksklusif, terus kemarin kita belajar risiko ya, terus anemia ya, status anemia, terus umur dibagi menjadi 3 kategori. Ini merupakan data kategori. Maka untuk menganalisis kita kalau manual kan hitung satu-satu nih, mau ngitung prosentasenya di pendidikan, mau ngitung pekerjaan. Kalau kita sudah mengetahui mana sih variabel yang akan kita analisis univariat dan mana variabel kategori, kita langsung masukkan saja. Ya, di sini ada deskriptif. Kita lanjut ke frekuensi. Ya, klik frekuensi. Di sini ini adalah yang sebelah kiri ini variabel-variabel. Ya, di data editor ini variabel teman-teman harus paham nih, tahu data-datanya mana aja yang saya akan analisis ya. Data-datanya mana saja yang datanya kategori ya, gitu ya. Ya, di sini ada variabel. Tulisan variabel ini adalah variabel yang akan kita analisis. Ya. Oke, tadi saya mau analisis umur. Umur kita masukkan kan umur kan umur pendidikan formal ya, terus status pekerjaan, bekerja tidak bekerja, status menyusui, masukkan saja karena kita latihan. Kalau di buku itu kan cuma pendidikan ya, kita akan latihan semuanya. Jadi tadi saya bilang katakan kita sudah tahu mana variabel yang akan kita analisis, kita bisa langsung masukkan menganalisis secara bersamaan ya. Terus kita tahu umur dibagi menjadi 3 kategori ya. Terus yang kemarin kadar HB anemia tidak anemia gitu ya. Terus BB ibu yang dibagi menjadi 2 kategori ya. Terus ini risiko ya. Ini semua ada variabel yang dianggap variabel-variabel misalkan yang kita analisis, dan semua ini adalah kategori. Ya, untuk deskriptif yang datanya kategori tidak perlu ngeklik statistik ini semuanya, tidak. Ini chart. Kalau chart ini kalau teman-teman mau bikin chart ya, kalau ini kategori, chart yang bisa itu hanya apa sih? Bisa pie diagram atau di sini pie diagram atau bar diagram ya. Coba kita klik, tapi sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Nanti nilainya mau frekuensi atau persentase. Ya, kita pakai persentase ya. Boleh frekuensi yang terlihat nanti nilai frekuensinya. Kalau persentase nanti di gambar itu persentasenya. Ya, kita continue. Tapi ini nanti coba kita lihat kalau chartnya sangat sederhana. Ya, setelah itu kalau nggak butuh chat ya nggak apa-apa, nggak perlu diklik ya, langsung oke. Oke.
Oke, sedang proses. Teman-teman melihat tidak hasil outputannya di layar teman-teman semuanya? Siap, Bu. Terlihat ya, oke. Kita cek dulu validitas bagaimana datanya valid nggak? Oh, semuanya valid, semuanya lengkap. Kalau misalkan ada missing, cek kembali datanya kenapa missing. Ya, cek kembali satu-satu. Misalkan ada missing di BB, cek lagi tuh data BB ibu yang dibagi menjadi 2 gitu. Mungkin saja ada tik atau misalkan kemarin pas saat mentransform ada data yang bingung masuknya ke mana karena keliru dalam masukkan pengelompokan nilainya gitu ya, maka harus hati-hati. Ya, di sini semuanya valid ya 50, di sini 0. Ya, kita lihat satu-satu di sini. Di sini pendidikan formal, ibu menyusui, ya, ini datanya kategori ya, hasil pengelompokan. Bekerja tidak bekerja, asa eksklusif, tidak asa eksklusif, eksklusif. Terus umur dibagi menjadi 3, kurang dari 20, 20 sampai 30, lebih dari 30. Dan kemarin kita membuat kadar HB yang dibagi menjadi 2, anemia tidak anemia. Terus berat badannya ini kurang 60-60, risiko tinggi dan risiko rendah. Ini merupakan data-data kategori. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus memahami dulu gitu loh maksudnya. Memahami mana saja sih data-data kategori. Ketika data-data kategori, oh saya menganalisis frekuensinya gitu ya, jangan sampai nanti keliru salah masukin. Maka kalau teman-teman semuanya, anak-anak semuanya menganalisis sendiri, rasanya paham tuh. Anda bikin variabel, Anda tahu oh variabel ini tentang apa, maka di labelnya singkat tapi jelas. Contohnya gitu ya tadi nih umur Riko 3, oh berarti umur yang dibagi 3. Mungkin lebih jelasnya misal umur ibu Riko 3 gitu ya. Jangan umur ibu apa? Nanti kan banyak tuh. Maksud saya bikin pelabelan sesederhana mungkin tapi jelas dan Anda paham ya. Anda mengetahui itu. Oke. Ini sudah selesai menganalisis. Kalau misal variabel banyak, tadi saya bilang cukup Anda masukkan saja cepat ya. Oke. Ini adalah analisis untuk yang kategori. Untuk ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, dilanjutkan yang analisis univariat untuk data yang numerik ya, analis. Kalau numerik itu ada 2, kita bisa menggunakan frekuensi yang ini, analisis frekuensi, bisa menggunakan ini yang explore ya. Kalau kelebihan explore, kita bisa menghitung distribusi di populasi dan kita bisa melihat mengetes distribusinya normal atau tidak dengan Kolmogorov-Smirnov ya, tes untuk mengetahui kenormalan sebuah distribusi. Oke, kita satu-satu sama-sama di frekuensi ya, di frekuensi kita hapus semuanya saja. Ya, kita hapus, reset. Data mana saja yang numerik, kita juga harus paham tuh, mana aja sih yang numerik. Oh, data numerik itu umur. Kebetulan bisa, kayak sekarang kita latihan dulu ya. Umur, terus berat badan ibu, ya kan dalam kilogram. Kadar HB kedua, berat badan bayi. Terus apalagi skor ya, kemarin kita menjumlahkan sikap ya. Oke. Terus perubahan BB bayi dalam dalam kg ya, kemarin kita menggunakan compute ya. Terus perubahan kadar HB. Ya, statistik. Ini beda statistik yang mau kita lihat, yang kita butuhkan apa sih? Oke, kebetulan menganalisisnya mau melihat media mean-nya, medianya, modusnya, mau lihat standar deviasinya. Terus range nilai maksimal standar error min ya, squareness ini untuk mengetahui distribusi ya.
Terus mau lihat kuartilnya misalkan, atau misal semuanya deh gitu ya. Oke, continue. Terus itu ada chart, sama ya sama yang tadi. Ya, kita paham bahwa untuk chart itu kan tergantung datanya. Oke, kalau datanya numerik yang bisa kita gunakan histogram. Di sini ada yang histogram dengan dengan terlihat kurva kurva normal di histogramnya. Kita klik saja, jangan nanti kita lihat ya. Continue. Setelah itu oke. Oke. Kita lihat di outputnya sekarang. Oke. Ini outputnya. Ya. Outputnya kita lihat semua valid. Ini tadi kita nilai min-nya, standar errornya, median, modusnya, standar deviasinya, varian, squareness, standar, terus nilai range minimal maksimal gitu ya. Bu, kok beda-beda urutan ininya, Bu? Oke. Ini tergantung pertama kita ngekliknya. Kalau kita ngekliknya misalkan yang persentil dulu, nanti persentilnya di atas gitu. Tadi kan karena saya ngekliknya min median gitu ya, modus standar deviasi persentil terakhir maka terakhir sini ya. Jadi mungkin berbeda-beda ya dalam hal ini ya, nggak apa-apa ya, nggak usah khawatir. Oke, ini adalah output dari analisis univariat untuk data numerik ya. Oke teman-teman, waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi nanti join lagi ya dengan link Zoom yang sama ya. Sambil teman-teman mencoba. Oke, nanti kalau ada kendala silakan kita diskusikan pada Zoom yang kedua ya. Saya tutup dulu, langsung join lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu.